nama saya Sahrul. Lenyap itu lebih ditonjolkan kalimat. Nah itu dulu lagi saya SR, gara-gara teman saya ngacau di papan tulis di dulu Sabak. Nama saya itu ditambahi dengan G di ujung. Mulanya Kalen ditambah G, jadinya Kaleng. Demi amannya kepala sekolah umumkan ini namanya ditambahi ganti N, G itu ganti D. Ini namanya. Guru saya itu sengaurnya saya pikir siapa tahu ini besok pintar bahasa asing. Saya nggak ngerti itu waktu itu. Loh kok doanya tuh makbul gitu. Itu daerah mana? Kutai. Barangkali dengar, jarang didengar. Kutai Kartanegara. Sekarang diberi Kartanegara. Kutai itu Kalimantan Timur. Tapi umur saya lebih banyak di Jawa. Saya berangkat ke Jawa umur 25. Sampai sekarang tetap di Jawa. Berarti kan lebih banyak di Jawa. Bagi saya sudah tidak asing lagi. Dan kalau itu bahasa Kalimantan? Kutai. Kutai tadi. Dan artinya apa? Saya tidak tahu. Itu guru saya membahas, guru ada kaitannya dengan bahasa Sanskerta. Itu dapat diartikan suka bepergian, berkelana. Ya sudah, pantas. Dan ketika berkelana ke Jawa ini langsung di daerah mana? Nah mulanya ke Gontor. Sampai di Gontor saya tidak sampai tahun kelas 5, 9 bulan saya. Dan saya tidak berani menjajankan nama saya alumni Gontor. Salah, saya pernah belajar. Bukan alumni Gontor, pernah. Itu aja pernah. Sampai kelas 5. Bagi saya lebih baik saya tidak tamat daripada tamat. Mengapa? Percuma tamat, ilmunya kurang. Umur 27 masuk Gontor, hafalan banyak ketinggalan. Orang masih muda-muda, umur 15, 13, itu 20 menit sudah hafal. 30 menit paling lama. Saya 1 jam bolak-balik tidak bisa bicara. Jadi lebih baik saya bukan alumni. Tapi apa dari situ Mister, ada YouTuber yang manggil dengan kiai? Itu secara orang menyebut. Mau saya aslinya begini aja kok. Enggak barangkali mungkin Enggak. Mau menakutkan saya. Saya tipe orang koboi. Tapi kesenangan dengan bahasa itu sejak kecil atau dari Gontor? Nah, bukan. Sebelum itu tahun 61 sampai 64 saya di PGH, Pendidikan Guru Agama. Tapi waktu itu ada pelajaran bahasa Inggris. Nggak ada yang nyentel di otak itu.
Barangkali kesalahan kedua-duanya, saya dan guru saya. Saya kurang berminat, guru saya kurang pintar ngajar. Klop, ya gitu. Jadi nggak ada kesannya bahasa Inggris itu bisa di kepala saya. Sadarnya setelah masuk Gontor itu. Nah, di Gontor tahun 72 saya masuk Gontor. Itu begitu naik kelas 2 saya berpikir ada kata-kata orang yang pernah belajar di Gontor. Ada yang kelas 4 bulan datang. Nah, tapi saya pernah datang ke rumah-rumah mereka. Ada kata-kata yang menarik bagi saya. Orang kalau pernah belajar di Gontor, jangankan tamat, 2 tahun saja bisa berubah hidupnya. Ini yang menarik bagi saya, bisa berubah hidupnya. Nah, saya ingin berubah dari usaha tiap hari di hutan, cobalah hidup di tengah manusia lain. Masa dari buyut ke buyut langsung hutan terus. Diadakan perubahan. Saya ingin bagaimana rasanya ngomong dibayari orang. Apa ngomong bayar? Guru, gitu. Kan ngomong dibayari orang. Sampai misalnya saya itu diolok, saya itu diolok. Masa orang tampang kamu tuh bisa gitu. Tapi nyatanya bisa kita. Ya itu umur 27. Guru saya tidak ada yang lebih tua dari saya. Kelas 1 sampai kelas 5 itu paling tinggi 25 umur saya. Saya kelas 1 saja 27. Jadi kalau ingin jadi kiai itu ya jauh lah. Enggak bakal. Kan orang jadi kiai itu kan ilmunya luar biasa. Tapi tadi kuat. PGA tadi bukan juga pembina jenengan PGA zaman itu ya maaf begitulah. Hasilnya sangat minim. Ya dasar Allah. Ya bisa mengajar tapi Allah di sana. Masa orang sekolah PGA bisa sholatnya ketinggalan? Maaf zaman itu. Sampai saya sampaikan cerita, saya mau berangkat ke Jawa, disuruh ibu saya pamit dengan paman beliau, baku saya. Coba kamu datang, pamit, jangan berangkat saja. Saya datang ke mbak saya. Mbak saya itu, ya, kamu sudah punya kerjaan yang baik. Kenapa ditinggalkan? Kamu sudah dewasa. Kamu sudah bisa kawin. Kenapa tinggalkan ke Jawa? Apa yang kau cari sana? Apa kamu udah takut ke Jawa? Saya, ya, jadi semuanya terjawab. Nah, berapa sanggup kamu berangkat ke Jawa? 8.000 rupiah. Tahun 72 harga tiket kapal sudah 4.000 rupiah. Itu kapal sudah 4.000, tinggal 4 toh. Kok beraninya kamu ke Jawa? Tahu kamu, Jawa itu orangnya sudah banyak. Tambah kamu lagi, cuma susah. Di Jawa itu banyak orang mengemis. Kamu menambah pengemis. Apa sebenarnya yang menjadi hati kamu
pengen betul ke Jawa. Alasan kamu yang paling kuat itu apa? Menyebabkan kamu semua. Yang paling kuat. Saya ingin tanya Mbak. Keluarga kita ini yang sholatnya 5 waktu itu cukup, itu siapa? Jadi saya jawab. Diam. Nah, jangan-jangan beliau juga ketinggalan. Gitu. Lalu langsung diam. Dia masuk ke kamar, keluar bawa uang 50.000. Ih, nangis saya. Kok kaget dapat 50.000. Jam 72 dapat 50.000. Bahasanya baru dapat ganti harga pakai perusahaan. Dapat 300.000, 50 yang besar. Lumayan kan? Itu Mister kalau terus sekarang 5 juta. Udah tahu saya. Paling nggak 5 juta. Saya datang ke Gontor, uang saya serahkan bagian administrasi disimpan. Takut saya hilang. Jadi saya di Gontor. Pertama kali yang penting datang ke Gontor ingin perubahan hidup. Nggak tahu nanti lewat apa Anda tahu. Ilmu apa Anda tahu. Pokoknya percaya kata orang datang ke Gontor paling nggak 2 tahun tuh pasti berubah. Ini yang menarik bagi saya. Nah, naik kelas 2 teringat dengan itu. Ini sudah 1 tahun lebih. Apa yang bikin perubahan? Saya pikir perasaan saya gini-gini aja. Nggak ada perubahan ini. Tapi kan 1 tahun lagi baru naik kelas 2. Nah, terus berpikir lagi. Nggak taunya ada orang ngobrol antara kamar 7 dan kamar 8 di tekuan ini, pas ke pojokan. Mereka membicarakan orang lain. Yang dikatakan mereka, sekarang loh, di Gontor ini ada orang sudah dokter habis, masuk belajar di sini. Orang sudah dokter habis masuk Gontor. Ini apa penyebabnya? Apa Gontor lebih tinggi? Aneh ini. Saya berhenti. Siapa? Saya tanya. Orangnya mana? Orang yang susah. Itu suka menangis. Itu terus. Dan sudah lanjut usia juga. Orang mana? Makassar. Namanya siapa? Abdul Jalil. Kapan bisa ketemu dengan orang itu? Begini aja. Nanti habis zuhur, dia itu pasti sholat zuhur. Nanti dia pergi ke dapur. Di dapur itu, dia itu nanti selalu bawa buku belajar semua. Dan bukunya bahasa Inggris. Saya incer, ketemu. Habis sholat zuhur, saya ketemu. Apa yang kamu bisa mau ke Gontor kan sudah terangis. Tahu kamu, saya tuh takut pulang kampung. Kenapa? Ini kalau Pak Camat atau kepala desa datang ke rumah saya, Dokter Abdul Jalil datang ke kantor saya, ada banyak bule di sana. Loh, berarti itu kamu belum bisa bahasa Inggris ya? Ya itu penyakit saya. Dokter Anda sudah punya bahasa Inggris begitu. Malu saya. Saya di Gontornya begitu saya bisa bahasa Inggris pulang saya nggak tahu kelas berapa.
Oh gitu, dapat modal. Weh, bahasa Inggris susah. Aduh, tapi saya harus kuasai bahasa Inggris. Mau tidak mau, harus saya kerasi belajar bahasa Inggris. Gitu. Biarlah mati sudah, harus bisa bahasa Inggris. Nekat. Sekian pelajaran bahasa Inggris itu yang terkenal di otak cuma I love you. Yang lainnya nggak ada. Di balik kalimatnya aja nggak bisa. Nah, wah, kalau begitu dalam hati saya juga harus belajar bahasa Inggris yang keras. Mulai kelas 2 itulah saya. Nah, pelajaran lain maaf begitu, tauhid, fikih dan sebagainya. Modal PGA kan sudah. Ini bahasa Inggris nih perlu. Ini masa depannya luar biasa nih. Bahasa Inggris. Waktu itu ada kursus bahasa Inggris di Samarinda, itu nggak bisa bayar. Mahal. Yang ikut cuma Cina-Cina dan sedikit. Nah, saya tekad. Lalu saya mengalihkan perhatian ke bahasa Inggris. Biar saya pelajaran lain di hukum enggak apa-apa. Jadi saya hampir tiap hari itu dihukum. Hafalan pasti enggak bisa. Al-Mahfuzat nah hafal. Qiraatul Rasidah itu enggak bisa. Hadis enggak bisa. Sudah teruskan saja sampai kelas 5. Yang penting bisa naik gitu aja. Alhamdulillah sampai kelas 5. Kelas saya selalu di ujung F. Akhirnya orang lain B, C, saya enggak F. Di ujung sendiri gitu. Kelasnya di Godor terkenal dengan Faslul Ghanam itu. Faslul Ghanam. Kambing itu. Jadi saya tuh belajar. Nah, sampai kelas 5. Sebenarnya kalau saya ingin sampai kelas 6, anggar saya mau ngomong dengan teman, pasti dijaga. Teman saya baik-baik, ya Allah, banyak orang kaya. Kalau saya mau duduk kelas 6 tuh bisa. Tapi saya pikir ini beban bagi saya, beban seumur hidup nanti. Bila dijamin orang, ini berat. Kelas budi, uang dibayar dengan budi kan. Terus diam-diam saya keluar. Pilihan Pare itu sudah ditentukan oleh teman saya Rahmat Suud. Rahmat Suud itu sekarang sudah disebut Profesor Rahmat Suud di Unmul di Universitas Melawan Samarinda. Nah, waktu hari kedua saya di Gontor, ketemu Rahmat Suud di kamar mandi. Dia habis mandi, saya mau mandi di sholat subuh. Loh, ketemu Rahmat Suud. Itu satu pondok dengan saya sebelumnya. Di Kalimantan ada pondok pesantren Ibadur Rahman, itu dekat Balikpapan. Nah, kami sama-sama mondok, tapi dia tahun 70 ke Pasuruan, Bangil. Dia belajar di sana. Saya nyusul tahun 72. Dia bilangi saya, kamu tidak perlu tamat. Yang penting kamu nanti sampai jangan bawah kelas 5. Sampai kelas 5 itu otak kamu sedikit berkembang. Kalau belum kelas 5 jangan Pare. Wah, ini guru kita hebat, Pak Yazid. 9 bahasa asing. Wah, saya dipanasin. Kalau kamu tidak ke Pare, seumur hidup kita tidak ketemu lagi.
Tapi kalau kamu ke Pare, kita terus menerus sampai tua. Kali kemari terus. Itu guru yang paling saya kagumi. Nah, Rahmat Suud itu lebih muda 5 tahun daripada saya. Sekarang saya 79. Jadi dia 74. Nah, si Rahmat Suud ini jadi dosen di Unmul. Sekarang guru besar di sana sudah. Jadi tua-tuanya di situ. Jadi Rahmat Suud itu arahkan saya ke Pare, ke Pak Yazid. Rahmat Suud itu memang luar biasa, saya akui orang otak. Nggak ketemu saya orang lain cerdas daripada dia. Dia SMP kelas 2 ikut kelas 3 ujian, mengalahkan orang kelas 3. Di sini dia dengar berita bahwa di Samarinda ada ujian SPG. Dia pulang ikut ujian SPG. Kan tamat SPG kan bisa masuk perguruan tinggi. Pulang dia ujian, lulus. Sehari tidak ada belajar di sini. Jadi Rahmat Suud itu memang onatnya. Di Amerika belajarnya mestinya kan dia 5 tahun. Bisa selesai 2 tahun. Memang sudahlah, orang itu luar biasa. Dia tuh ngomong dengan saya kasar, sekilas sombong, tapi di balik itu saya merasa dia benar. Seperti saya itu, otak kamu sudah saya baca. Kamu keluar bawah kelas 5, nggak ada artinya di Pak Yazid. Pakuh kamu di sana. Saya percaya. Sudah manut omongan saya. Ya sudah, saya turutkan. Berkali-kali ketemu dia. Nah, jadi saya di Pare ini 76. Belajar dengan Pak Yazid. Alhamdulillah 3,5 tahun saya belajar. Insya Allah. Cuma di Pak Yazid kita kan tidak punya ijazah, melulu ilmu pengetahuan. Di Pak Yazid saya belajar bahasa Inggris lagi, belajar bahasa Arab lagi, kemudian tafsir Quran. Alhamdulillah, nah bisa saya hidup di sini. Alhamdulillah. Dapat jodoh di sini lagi. Itu di usia berapa bisa? Saya kesini, saya kawin umur 33. 8. Dan berkat dia itu lulusan ikut ujian SWG, ikut masuk IKIP Malang. Karena di IKIP itu dia punya nilai yang lebih daripada orang lain. Diistimewakan dikirim ke Amerika. Dikira lama di Amerika, udah tahunnya bisa. Ya sini rumahnya Timur ini. pondok besar itu. Ya sudah meninggal ya. 9. Mister, dengan mungkin waktunya pendek. Nah, Tolong beri kami penyemangat atau motivasi buat guru-guru. Syukur-syukur kalau bisa dalam bahasa Inggris, Mister. ya Allah, kau beri semangat terusnya semangat. Kalau bisa sekolahan yang ada di itu punya kelebihan yang tidak terhitungkan, itu cepat berubah. Kalau tidak dikenal ya biasa-biasa saja, ya biasa juga lah.
Nah, saya melewati kursus ini, saya memahami pendidikan dalam kursus dengan pendidikan luar di sekolah yang beda. Sini lebih cepat. Kursus itu gampang hidup, tidak hidup. Ya, tergantung dengan kita. Berapa belajar dan mati. Kan tidak ada yang melindungi diri sendiri. Nah, seperti ini kan tidak ada atasan saya yang mengatur saya. Jadi harus pikir sendiri. Nah, mulai dari awal. Jadi saya mengenal itu dari buku Dale Carnegie. Itu orang Amerika. Dalam buku itu dibicarakan hal-hal khusus. Tetek ini urusan khusus. Saya belajar. Dapat asli modern keluar sehingga saya bangun di situ. Sejarah kursus Bapak-bapak mungkin masih ingat. Masih tahun 70-an. Kursus bahasa Inggris itu belum kedengaran. Yang paling maju pertama kursus apa? Modis. Itu juga. Iya, dari hias muka perempuan. Jadi ngajak manten. Nah, waktu itu. Kedua baru muncul kursus muntir. Ya. Sama ya. Kalimantan sini sama. Muntir. Baru bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga seret. Sampai 2 tahun bilang belum bisa bicara. 2 tahun. Saya dulu survei 16 kursus. Dan dari sini tahun 78 ke Surabaya 4 kursus. Malang tetap 3 kursus. Solo 2 kursus. Jogja 4 kursus. Kembali ke Diri 3 kursus. Dan September. Kapan saya ketemu? Yang paling bagus itu Kediri. Namanya IDI, Institut Bahasa Indonesia. Almarhum Dr. Dargo yang dulu. Itu paling saya kenal. Tapi saya praktek, tidak ada yang berani melawan. Saya masuk situ. Excuse me, may I introduce myself to you? Rasa. Oh, udah cakep. How long have you been studying here? Kali tahun. Dari sakit kali tahun. Makan tahu susu. Saking khusus ini khususnya pas saya harus jago. Kenapa sih? 3 bulan paling lama sudah bisa. Pelajari kuncinya. Kuncinya pemain kan. Jangan dibikin anak-anak itu. Bikin anak-anak berani. Itu. Jadi saya harap saya harus dulu belum 1 tahun sudah dikenal orang ini. Itu dulu. Tekad saya. Alhamdulillah dicapai. Baru 3 bulan sudah ada orang Jakarta masuk sini. Nah, tahun itu bansos belum ada. Sekarang nanti saya sudah tahu ada program bahasa Inggris di media internet. Bisa tahu. Dulu kan ada Arif Rahman, Kim. Di situ Anton Hilman. Dulu susah, tidak ada HP.
Kalau saya mau tanya, saya harus ke Pare dulu, montel dari sini. Dan sebelahnya kantor pos itu dulu ada kantor telegram. Gitu. Ada sana. Dan apa yang ditanyakan pada Anton Hilman? Nah, tanyanya pakai titik-titik. Jadi ada yang melayani titik-titik bayar gitu. Baik. Dulu begitu. Sekarang kan tinggal update saja. Nggak ada khusus tahun yang dulu. Nggak ada. Dulu kan gitu. Jadi kapan saya tanya, ya kemarin dulu. Montel ke sana. Dan bayar gitu. Ya walaupun nggak bergerak tapi udah dan Andri mau tanya itu. Untungnya waktu itu saingan saya enggak banyak. Yang nanya bahasa Inggris sedikit. Usaha lain. Masalah orang Kawi gitu. Dulu kan main pernah nonton TV lagi berceramah itu saya ingin tahu banyak aja, tapi kita Untuk bertafsir. Mister, tadi kan pede sekali, pengen memberikan proses tadi. Saya jamin 3 bulan bisa lancar berbahasa Inggris. Itu dapat dari istri yang suka. Jadi kan yang menemukan saya menemukan itu. Jadi yang saya pelajari mengapa Gontor bisa bahasa Arab dengan cepat. Nah, di situ saya belajar memahami. Tapi Gontor kenapa ngajar bahasa Inggris pakai sistem SMA zaman saya tuh. Tapi saya waktu itu belum bisa berpikir bahwa itu tidak begitu. Saya tidak bisa nyalakan Gontor waktu itu. Sekarang baru berani saya nyalakan kan. Sistemnya zaman itu pakai. Tapi bahasa Arab bisa mendeteksi. Kenapa? Ya namanya hidayah. Kenapa mereka gitu? Hidayah. Lah saya sini ngembangkan bahasa Inggris itu ngambil metode penerapan bahasa Arab Gontor, pindahkan bahasa Inggris, gitu loh. Kebetulan saya kelas 2 itu ada syuting film, kelas saya terpakai. Yang kelas 2, Bonam betul. Iya, saya itu kena syuting pada waktu itu. Nah, pelajaran yang disyutingkan itu waktu itu pakai kartu. Kartu itu lebar semuanya cukup 15 cm, merah, kuning, dan nah, Ustaz Haris Hasbullah itu di film di syuting mengajarkan kepada what card do I give you? Give me white card. Cuma gitu aja. Kenalkan kartu sudah. Saya memperlebar. Wah, ini jadi modal di kursus saya. Nah, jadikan kalimat, jadikan ini tadi Jawa. Pakai kartu. Nah, pakai kartu ini kelebihannya dengan orang biasa, dia ada bahan yang dilihat dan daya konsentrasinya lebih kuat. Nah, sebagian besar itu itu nggak mau belajar bahasa Di sini. Iya. Juga nggak boleh pegang, pokoknya nggak boleh nulis, nggak boleh nulis, harus ngomong. Dulu masih Mister kecil, baru waktu Mister Kalian mengajar saya detail, enggak. Oh, retailing. Ya detail. Yang program DC. Ya, DC. Ini saya kehilangan sulit tidak belajar lagi. Tapi saya ngajar sendiri nanti retailing saya kumpulkan. Masih ngajar di kita. Nah ini saya bilang tadi ada ibu-ibu itu minta Bisa. gitu ya. Gitu. Kami terima kasih. Ya,